Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan paspor. Jadi buat teman-teman yang butuh paspor, butuh informasi mengenai cara pembuatan paspor, entah itu karena kalian mau ke luar negeri dan kalian harus membuat paspor, atau buat teman-teman yang paspornya udah expired, ataupun teman-teman yang nggak berencana buat keluar negeri tapi ingin untuk mengetahui cara pembuatan paspor yang super mudah. Jangan lupa nonton video aku yang ini. Oke, langkah yang pertama adalah kalian harus menyiapkan berkas yang akan kalian bawa pada saat melakukan interview. Nah, berkasnya apa aja kah yang harus kalian siapkan? Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan KTP asli. Jadi KTP-nya harus asli dan bukan fotokopi. Dan KTP-nya juga yang masih berlaku. Yang kedua adalah kalian harus menyiapkan kartu keluarga asli. Yang ketiga adalah akte kelahiran asli. Jadi kalian harus membawa akte kelahiran yang asli. Dan yang keempat adalah kalian harus membawa surat nikah buat kalian yang sudah menikah. Tapi kalau belum, kalian bisa membawa ijazah asli. Jadi itu dia persyaratan berkas yang harus kalian siapkan. Dan setelah berkas kalian sudah lengkap, kalian harus melakukan pendaftaran secara online. Nah, caranya gimana? Kalian harus mendownload layanan paspor online. Jadi kalian setelah download itu, kalian disuruh untuk login menggunakan email kalian. Jadi email kalian tuh harus yang valid ya, jangan email yang abal-abal. Oke, setelah kalian login, akan ada keterangan mengenai persyaratan yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalian untuk memastikan kalian bisa baca-baca lagi. Nah, setelah itu kalian klik OK. Dan setelah itu kalian akan masuk di aplikasi tersebut. Setelah kalian masuk di aplikasi layanan paspor online ini, kalian akan kalian buka dan kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada garis 3. Kalian bisa klik itu dan kalian masuk di akun saya. Nah, setelah masuk di akun itu, kalian harus isi alamat lengkap sesuai KTP. Setelah kalian mengisi, kalian masuk lagi di garis 3 itu dan pilih yang kedua, antrian online. Oke, setelah kalian pilih antrian online itu, kalian akan melihat mengenai pilih tanggal. Jadi akan ada tulisannya pilih tanggal, kedatangan, dan waktu. Jadi kalian pilih kalian berapa orang. Kalau satu aja, kalau misalnya lebih dari 2 ya kalian harus tulis 3 atau berapa. Nah, setelah itu kalian tinggal memilih waktunya. Kalian mau pagi atau mau siang. Nah, kalau kalian pilih siang, nanti akan diinfokan mengenai jamnya. Nah, setelah itu kalian klik OK. Setelah kalian klik OK, kalian langsung next. Ya, dan setelah itu kalian akan mendapatkan mengenai pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3. Tapi kalau kalian tadi pilih 1 orang, itu nggak akan ada. Tapi kalau kalian lebih dari 1 orang, akan mendapatkan itu ya. Nah, kalian klik aja, diisi satu-satu, diisi sesuai KTP. Nah, setelah kalian mengisi semua itu, kalian klik OK. Dan setelah OK, kalian pendaftarannya selesai. Kalian tinggal masuk di antrian online lagi dan kalian akan mendapatkan kode booking kalian. Seperti itu. Jadi kode bookingnya tuh berbentuk dalam bentuk QR. Contohnya seperti ini. Nanti saya akan kasih lihat hasil screenshotan saya.
Oke, contohnya seperti itu. Jadi hasil bookingan kalian itu kalian bawa ke kantor imigrasi pada hari H. Jadi pada saat setelah kalian sampai di imigrasi, kalian memperlihatkan kode booking itu, dan setelah itu kalian akan diarahkan untuk ngambil berkas, dan form itu kalian harus isi. Jadi kalian harus isi sesuai dengan data yang lengkap ya. Jangan sampai nggak lengkap. Dan setelah kalian mengisi itu, kalian tinggal masuk aja di dalam ruangan imigrasi. Kalian memperlihatkan ke security kalau kalian sudah mengisi ya. Dan setelah itu kalian masuk di kantor imigrasi. Kalian akan diarahkan untuk masuk. Dan setelah kalian masuk, kalian akan mendapatkan petugas yang bertugas untuk melihat kelengkapan dokumen kalian. Nah, setelah kelengkapan dokumen kalian valid, kalian akan diarahkan untuk interview. Nah, setelah kalian melakukan interview, kalian kalau misalnya interviewnya lolos, kalian akan masuk di ruang foto dan kalian akan difoto. Setelah kalian difoto, maka prosesnya selesai. Setelah kalian foto, kalian akan dikasih selembaran kertas untuk melakukan pembayaran. Nah, kertas itu kalian harus bayar sesuai nominal yang tertulis di bill itu ya. Jadi biasanya kalian disarankan untuk melakukan pembayaran di kantor pos. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran di kantor pos, kalian tinggal menunggu 3-4 hari kerja dan paspor kalian akan jadi. Pakaian yang harus kalian gunakan pada saat melakukan interview, pada saat kalian datang di kantor imigrasi adalah kalian harus menggunakan pakaian yang sopan santun. Of course, kalian harus menggunakan baju yang sopan. Kalau perlu kalian pakai kemeja biar rapi, tapi jangan menggunakan kemeja putih karena kalian tidak disarankan untuk menggunakan kemeja putih ataupun baju putih karena oh ya, satu lagi yang saya lupa, kalau misalnya kalian sebenarnya ada sih di kantor imigrasi ada sih materai, tapi kalau misalnya kalian nggak mau rempong lagi pada saat kalian di kantor imigrasi, alangkah baiknya kalian membeli materai dulu untuk ditandatanganin gitu guys. So untuk harga, jadi untuk harga pembuatan paspor tersebut adalah harganya untuk yang biasa. Aku ada contoh. Jadi untuk yang biasa itu harganya 350. Nah, kayak gini. Ini paspor lama saya sih udah nggak kepake. Cuma ini aku butuh isinya. Dan untuk paspor e-paspor yang udah ada chip itu harganya 650. Jadi kalau kalian nggak terlalu butuh e-paspor, kalian bisa apply buat yang paspor normal aja. Jadi jatuhnya lebih murah juga kan, karena harganya hampir 2 kali lipat guys. So itu dia yang saya bisa sharing mengenai cara pembuatan paspor. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih ada yang harus ditanyakan, kalian bisa komen aja di bawah sini dan saya akan bantu jawab kalau misalnya saya tahu. Kalau misalnya saya tahu, saya akan bantu menjawab. Seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. So thank you so much guys sudah menonton video aku, and see you on next video. Bye bye.